Shalom, salam jumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Kamis 6 Juli 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu marilah kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 21. Jawabnya kepada mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikian firman Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada setiap pertemuan orang-orang Kristen atau orang percaya, ada sebuah lagu yang selalu dikumandangkan dalam kebersamaan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya, dalam Yesus kita bersaudara. Ya, lagu itu hendak menyampaikan pesan kepada kita, siapapun kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam hidup kebersamaan kita adalah bersaudara. Bersaudara dalam iman dan percaya kita kepada Kristus. Bersaudara berdasarkan kasih yang telah dinyatakan Kristus bagi kita. Bersaudara bukan atas ikatan hubungan biologis antara satu dengan yang lain, akan tetapi sekali lagi oleh karena iman dan ikatan kasih dari Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita hari ini ada ungkapan Yesus yang terkesan menolak atau menyangkal keberadaan Maria sebagai ibunya. Demikian pula dengan mereka yang disebut sebagai saudara-saudaranya. Yesus bukan sedang menyangkal keberadaan mereka sebagai saudara atau sebagai ibunya. Akan tetapi Yesus juga sedang mengajarkan satu pesan tentang siapakah yang disebut sebagai saudara di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, eksistensi sebuah gereja atau persekutuan atau bahkan keluarga, anggota-anggota jemaat disebut sebagai anggota keluarga Allah. Allah memilih dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dalam Yesus Kristus. Yesuslah sebagai anak sulung Bapa dan kita adalah anak-anaknya menjadi saudara-saudara bagi Yesus. Akan tetapi status sebagai saudara Kristus tidak serta-merta dilekarkan kepada kita tanpa ada suatu persyaratan yang dinyatakan. Orang dapat saja mengaku sebagai saudara dari orang lain. Namun, apakah ia benar-benar mengenal orang tersebut sehingga ia mengakuinya sebagai seorang saudara? Setidaknya, ia tahu kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang sangat disukai oleh saudaranya tersebut. Demikian juga kita yang disebut sebagai saudara-saudara bagi Kristus. Dan kita yang memandang diri kita sebagai saudara bagi yang lain di dalam Kristus. Hal mendasar yang menjadi ciri khas bahwa kita adalah bersaudara di dalam Kristus adalah ketekunan kita untuk mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam nas kita hari ini, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata mendengar dan melakukan dalam nas kita hari ini sedang merujuk kepada suatu sikap tindakan ketaatan, kesetiaan, yaitu kegiatan yang dilakukan terus-menerus, bukan sekedar mendengar atau sekedar melakukan, namun berangkat dari penghayatan yang mendalam dan juga menjadi bagian dari kehidupan yang tidak akan pernah terpisahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan lain Yesus mengatakan bahwasanya mereka yang berbahagia atau yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hatinya. Jadi barang siapa yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya, dia juga adalah orang-orang yang berbahagia. Kata berbahagia seakar dengan kata yang diberkati. Jadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah juga orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Jika kita mengaku sebagai saudara di dalam Kristus dan kita saudara Kristus, maka senantiasalah bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Memang kita tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan itu dengan kekuatan kita dan kemampuan kita. Untuk itulah kita memohon kepada Tuhan Yesus Kristus agar Ia memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, berikan hikmat dan kekuatan untuk melakukan semua yang difirmankan-Nya kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwasanya kami hidup dalam ikatan persaudaraan dalam Kristus, dan kami juga adalah saudara-saudara daripada Kristus. Dan mampukan kami juga untuk hidup dalam mendengar dan melakukan apa yang Engkau firmankan dalam ketaatan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Shalom.